Baik, halo semuanya. Selamat malam, pagi, siang, ataupun waktu yang kalian melihat. Jadi perkenalkan, nama saya Hussein Purnomo, seorang siswa dari Fisika ITB. Di sini saya izin mempresentasikan tentang pekerjaan research based learning saya tentang membangun model klasifikasi berita hoax menggunakan machine learning yang hanya dikerjakan hanya dalam waktu 1 hari. Baik, langsung saja. Apa itu proyek saya ini ya? Latar belakang masalahnya, berita hoax menyebar lebih cepat daripada berita valid melalui media sosial dan aplikasi pesan. Hal tersebut menghasilkan dampak negatif yang 3 poin. Pertama, memicu kepanikan dalam keresahan publik. Yang kedua, menciptakan polarisasi, konflik sosial. Yang ketiga, merusak kepercayaan terhadap media dan institusi. Volume berita yang sangat besar membuat verifikasi manual menjadi tidak efisien dan sering kali terlambat. Pertanyaan yang mau kita angkat adalah, bisakah kita membangun sistem otomatis untuk membantu mengidentifikasi berita hoax secara cepat? Tujuan dan ruang lingkup proyek. Tujuan kami adalah membangun dan mengevaluasi sebuah model machine learning fungsional yang mampu mengklasifikasikan artikel berita berbahasa Indonesia sebagai hoax atau valid. Di mana ruang lingkupnya ada 4, yang adalah pertama, menggunakan dataset publik dari Kaggle, yang dimana saya menggunakan Indonesia News Hoax Detection. Di sini ada linknya. Habis itu yang kedua, analisis hanya berdasarkan konten teks dan narasi berita. Dan yang ketiga, fokus pada implementasi model multinomial naive Bayes karena efisiensinya. Dan yang terakhir, seluruh proses dari pemrosesan data hingga evaluasi diselesaikan dalam 1 hari kerja saja. Lanjut, metodologi dan perangkat. Di sini ada beberapa datasets di mana saya mengambil datanya dari sumber dengan tadi judulnya adalah yang Indonesia News Hoax tadi. Lalu di sana ada data latih CSV sebagai the file data label dan juga data uji.csv sebagai file yang tanpa label. Lalu labelnya nanti akan berupa hoax atau diinterpretasikan sebagai 1 dan valid yang diinterpretasikan sebagai 0. Lalu perangkatnya saya menggunakan Google Colab, Python 3 dengan library utamanya adalah Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, dan juga Seaborn. Lalu model machine learning yang digunakan adalah algoritma multinomial naive Bayes karena cepat, cocok untuk klasifikasi teks, dan memberikan baseline performa yang kuat. Lalu bisa dilihat dari gambar flowchart ini, di sini adalah alur kerja proyek yang sudah kami buat, yang sudah saya buat, di mana bermula dari pemuatan dan pembersihan data, lalu pra-processing text processing, lalu pembagian data dengan trace validation speed, lalu factorization dengan TF-IDF, setelahnya pelatihan model, evaluasi model, prediksi final, dan selesai. Lalu bisa dilihat dari saat ini, ini adalah hasil utama evaluasi model yang telah didapatkan. Evaluasi dilakukan pada 20% data validasi yang belum pernah dilihat pada model sebelumnya. Laporan klasifikasi dapat dilihat pada gambar screenshot di bawah ini, di mana ada klasifikasi dengan precision, recall, F1 score, dan supportnya, di mana inti dari sini adalah ada akurasi yang menunjukkan angka 0,84, yang mengartikan bahwa akurasi total berada di 83,59%, di mana 0,84 ini sebenarnya ada pembulatan atas dari yang 83,59% tadi. Lalu ini adalah hasil utama yang kedua, berupa visualisasi confusion matrix, di mana di sini bisa dilihat ya, bahwa model menunjukkan kemampuan yang baik dalam membedakan berita hoax dan valid dengan jumlah prediksi yang benar yang signifikan, di mana secara kasar dari matriks ini terdapat 708 em, berita yang terprediksi secara valid, ya, yang terprediksi secara hoax, sehingga terdeteksi dengan benar kalau itu adalah berita hoax. Dan juga terdapat 139 em, file data berita yang mengartikan itu berupa valid. Lalu ini adalah contoh hasil prediksinya ya, di mana model yang telah terbukti kemampuannya kemudian digunakan untuk memprediksi label pada data uji.csv yang tidak memiliki label. Di mana ini adalah screenshot dari Excel yang hasil yang bisa didapatkan dari hasil prediksi yang ada. Di mana ini hanya sekilas ya, tapi dapat dilihat bahwa
ada judulnya dari berita yang ada narasi yang dibawakannya, habis itu ada prediksi label yang tadi satu itu mengartikan hoax dan juga nol mengartikan valid atau tidak hoax. Terakhir kita masuk ke kesimpulan dan diskusi. Kesimpulannya dapat didefine menjadi tiga hal. Model klasifikasi berita hoax berhasil dibangun dan dievaluasi dalam satu hari dengan performa yang menjanjikan sebesar 83,59%. Pendekatan menggunakan knife bias dan TF-IDF terbukti efektif dan efisien untuk baseline deteksi hoax berbasis teks. Korek ini menunjukkan potensi besar machine learning sebagai alat bantu untuk memerangi disinformasi secara otomatis. Diskusinya, model saat ini hanya menganalisis teks, mengabaikan konteks dari gambar, video, atau sumber berita. Tidak dapat mendeteksi sarkasme atau bahasa kiasan yang kompleks. Dan terakhir, performa bergantung pada kualitas dan keberagaman dari data alat itu sendiri. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya Husaini Purnomo. Mohon izin undur diri. Ini bisa dilihat ada GIS-nya dan juga ada medium yang sudah saya eh, publish di medium itu sendiri ya, dan juga GIS. Sekian terima kasih sekali lagi. Ya, selamat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.